Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pemirsa semuanya dimanapun antum berada, sekarang kita telah sampai di Filsafat Rasa episode 2. Yang sebelumnya kita telah membahas gitu, bahwasanya setiap manusia yang berpikir belum tentu bisa berpikir dalam berpikirnya untuk terlepas daripada segala pikiran. Nah, pada kali ini saya bersama dengan Bang siapa nih? Yuda, Bang Yuda. Kemarin kita sama Bang Irfan, sekarang kita sama Bang Yuda. Kalau Bang Irfan itu orang Medan, Bang Yuda dari mana Bang? saya Tangerang. Dari Tangerang ya. Ya, Oke Bang Yuda, kita di sini mau membicarakan antara keterkaitan manusia dengan akal gitu loh. Banyak orang kan kadang suka bilang gini, lu mikir gitu kan ya, lu punya otak nggak sih gitu. Terus kadang ada orang yang saking pedenya gitu merasa dirinya berpikir gitu. Nah, ini nih yang bakalan kita bahas sih. Bener nggak sih manusia ini berpikir? Siap. Kita telusuri, kita filosofikan gitu. Kalau menurut Bang Yuda nih, kita dari Bang Yuda dulu lah kan sebagai narasumber ya kali ini. Oke. Menurut Bang Yuda gimana nih antara keterkaitan manusia dengan akal pikirnya gitu? oke. Ini kalau ini agak berat sih ya pertanyaannya ya. Cuman kalau menurut gua antara keterkaitan akal dan pikiran seorang manusia itu yang pertama sudah jelas kan, kalau akal itu diberi oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pikiran itu adalah sebagaimana mestinya sebuah akal itu kita pakai untuk apa? Tadi salah satunya untuk berpikir. Pikiran itu kan berasal dari kata kerja berpikir. Akal yang diberikan kepada kita seorang manusia itu untuk digunakan sebagai apa fungsinya, itu untuk berpikir. Pertama, untuk melahirkan sebuah pikiran dari akal tersebut. Karena ketika seorang makhluk tidak mempunyai akal, tidak diberi akal, dia tidak akan bisa berpikir, dia tidak akan bisa yang namanya melakukan sesuatu dengan terteknis, dengan tersistematis. Itu kan semuanya itu kan sudah terpikirkan gitu. Karena kita diberi akal untuk berpikir seperti itu. Jadi menurut saya keterkaitan antara akal dan berpikir itu akal adalah sebuah zat yang diberikan oleh Tuhan, dan pikiran adalah cara kerja akal tersebut. Pikiran adalah sebuah hal yang kita sebagai manusia sebagaimana memakai akal tersebut untuk apa, dan itu untuk berpikir. Dari situ terkaitannya. Oke. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya nih Bang. Menurut Ya. lo gitu ya, menurut lo ini soal setiap manusia ini wajib nggak sih berpikir? Apakah itu emang kewajiban atau ya terserah mereka mau berpikir mau enggak? Ya, oke. Manusia itu wajib berpikir atau enggak? Setiap orang wajib berpikir atau enggak? Ya, dari lahir, dari kecil kita sudah yang namanya ibarat sebutannya bisa dibilang sebagai budaya latah lah ya. Kita sebagai manusia ini kan kita diajarkan dari kecil dasar-dasarnya itu aja, semua yang diajarkan oleh setiap orang, karena kita hidup di dalam budaya latah. Budaya latah itu maksudnya apa? Ya adalah sesuatu yang berulang-ulang kali dilakukan oleh manusia dan manusia lainnya gitu. Jadi untuk wajib atau enggak seseorang untuk berpikir, itu tadi kita dikasih akal oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gunanya untuk apa? Udah pasti untuk berpikir kan. Karena ketika kita tidak berpikir, otomatis kita berarti tidak menggunakan sebuah akal itu sendiri. Jadi wajib atau tidaknya seseorang untuk berpikir, kalau memang itu seseorang itu mempunyai akal, kalau memang seseorang itu benar-benar mempunyai akal dan benar-benar menggunakan akal tersebut, sudah pasti orang itu tanpa harus diwajibkan atau tidak sudah terbiasa untuk berpikir pastinya. Dan itu sudah menjadi budaya yang mana setiap manusia ya pasti berpikir, karena manusia makhluk hidup yang diberi akal. Seperti itu. Kalau menurut lu Bang Yuda, Kayak
Yuda aja deh, gak usah pakai bang. Oh, Gue iya. kayak berasa tua banget jadinya. Oke. Ya, Oke, Yuda. Menurut lu gimana nih? ya. Posisi akal itu sendiri bagi kehidupan manusia ini seberapa pentingkah, seberapa berhargakah akal itu sendiri? Akal. Seberapa berharga, seberapa penting akal. Menurut gua, manusia tanpa akal itu kayak bukan orang deh kayaknya. Gitu sih. Kalau kasarnya seperti itu sih menurut gua. Kalau manusia nggak punya akal itu kayaknya nggak bakal jadi manusia gitu. Kayak kita oke, dia bentuknya manusia, oke, dia bentuknya orang. Tapi kalau dia tidak memiliki akal, tidak bisa punya akal untuk berpikir, kayak kita bisa memandang dia itu bukan orang nih. Orang gila pun yang maaf istilahnya orang dengan gangguan jiwa pun itu kan ada yang sebuah penyakit yang juga ada gangguan di akalnya juga kan, karena dari jiwanya dan ke akalnya akhirnya dia juga yang kita lihat seperti bagaimana mestinya orang dengan gangguan jiwa. Ya seperti itu menurut gua. Kalau misalkan orang tidak menggunakan akal itu sendiri, dia nggak mungkin untuk dia bisa berdiri pun kayaknya nggak mungkin bisa gitu loh. Karena dari kecil, dari kita bayi, gimana kita bisa berdiri, gimana kita bisa berbicara, gimana kita bisa berjalan, gimana kita bisa berlari, itu sudah didasari dengan penggunaan akal tersebut gitu. Oke, tapi menurut gua nih Yud, ya, akal itu selain sebagai kewajiban bagi manusia, akal juga menduduki suatu tempat kehormatan bagi diri manusia itu sendiri. Oke, kenapa gua bilang akal itu adalah suatu kehormatan bagi manusia gitu? Ya kita semua tahu manusia itu diciptakan untuk ibadah. Jangankan kita yang belajar, yang hidup sebagai orang Islam udah lama, yang baru mu'alaf mungkin pun udah tahu karena baru diajarin. Mungkin yang anak-anak kecil juga tahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi Yud, kalau kita merujuk ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, itu kata-katanya Iqra, baca gitu. Maksud membaca di sini adalah pelajari, pahami, berpikir tujuannya itu. Jadi yang gue tangkap di sini maknanya adalah hendaknya kita orang Islam ingin meraih kenikmatan ibadah, kenikmatan duniawi dan surgawi kelak nih di akhirat itu dengan cara berpikir gitu. Nah, akan tetapi manusia ini banyak yang nggak berpikir sampai ya Allah Subhanahu Wa Taala ini sering nyindir kita, sering nyindir manusia di dalam Al-Quran. Afala tadabbaru, kalian kok kenapa nggak mentadaburi sih apa yang telah aku berikan? Afala taqilun, engkau kok nggak mikir gitu. Artinya kita mengaku punya akal, mengaku berpikir itu cuma diri kita sendiri yang ngaku-ngaku, tapi kita belum diakui. Kita hanya ngaku-ngaku dan kita belum diakui gitu. Kenapa gue bilang kita belum diakui? Karena banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan demikian. Itu mayoritas manusia, nggak semua manusia gitu menurut gue ya. Kalau menurut lu gimana? Berarti dalam konteks sebuah kita menggunakan akal pikiran dalam konteks agama tadi yang Gus bilang kan, ya mungkin emang beberapa ada orang-orang yang masih belum dengan semestinya menggunakan akalnya untuk berpikir sesuatu yang benar-benar kalau dia itu manusia yang berpikir. Oke. Menurut gua ini kalau out of the box-nya ya, memang setiap orang mempunyai akal dan dia berpikir menggunakan akal tersebut. Tapi menurut gua yang paling masuk akalnya, nggak semua orang itu menggunakan akal tersebut untuk berpikir ke arah yang benar, yang baik. Jadi mungkin kita sebagai, kalau kita orang yang sebagai merasa berpikir baik, berpikir hal-hal, kita menggunakan pikiran kita ke dalam hal-hal yang sangat logis menurut kita, sangat baik menurut kita. Mungkin orang-orang yang
menggunakan akal tersebut untuk dengan dia berpikir ke arah yang kita nggak bisa ngikutin apa yang dia pikirkan, itu mungkin kita akan beranggapan wah seseorang ini tidak berpikir dengan baik, tidak menggunakan akalnya untuk berpikir ke sesuatu yang baik gitu. Cuman pada dasarnya kalau orang berpikir atau tidak, itu menurut gua setiap orang itu walaupun dia melakukan kesalahan pun itu dia berpikir. Cuma yang menjadi perbedaan di sini cara dia berpikirnya itu yang salah. Cara dia menempatkan pikiran dia untuk hal yang menurut dia benar, tapi padahal menurut kita itu salah. Makanya ada persepsi seseorang yang melihat kesalahan seseorang, ketika orang melakukan kesalahan, kita berpikir, lu nggak mikir, lu gimana sih, lu nggak lu pakai akal, lu nggak boleh pakai otak lu. Cuma padahal ketika orang itu melakukan sesuatu yang menurut kita salah, menurut gue dia juga melakukannya dengan menggunakan pikirannya. Tetapi pikirannya itu yang apa yang dia pikirkan itu yang salah, yang sehingga membuat tindakan dia yang salah, yang padahal menurut dia pun itu benar gitu. Jadi ya kalau kita bicara dengan konteks ke dalam agama, ya memang seperti yang Gus bilang tadi, beberapa orang tadi seperti tidak menggunakan pikirannya, tidak menggunakan pikirannya dengan hal yang menurut dalam konteks agama itu benar. Itu seperti orang yang tidak berpikir seperti itu. Oke. Kita kan udah ngebahas nih tentang kedudukan akal gitu kan. Menurut Yuda dan menurut gua gitu ya. Gua pribadi. Oke. Sekarang kita ngebahas tentang sedikit tentang maksud tujuan berpikir yang ada dalam Al-Qur'an gitu kan ya. Banyak itu kata berpikir tuh disambungkan dengan kata ayat. Ayat itu artinya tanda kan. Nah, tanda ini ada yang tanda kekuasaan Allah ini ada yang bentuknya Al-Qur'an dan ada yang bentuknya seluruh alam semesta ini gitu. Yeah. Sekarang gue mau ngajak discuss nih. Yud, kalau misalkan lu ngeliat pohon, kira-kira apa yang lu tangkap daripada pohon itu? Ini kita ngetes nih, ngetes skill berpikir. Ketika lu lihat pohon, ya kita nggak usah yang jauh-jauh lah, karena emang ada pohon yang terdekat kita. Tumbuhan, makhluk hidup. Oke, tumbuhan, makhluk hidup gitu. Gue pernah satu ketika, gue ini merenungi tentang pohon ini. Yud. Gue ketika itu lagi di tengah gue kerja, di tengah kerja menjadi panitia ujian sekitar jam 11 malam gitu. Gue sambil rehat ya sama gue sambil ngerokok juga gitu kan ya. Gue pikir nih, depan gue ada pohon. Gue ngomong ke pohon itu, pohon, kenapa Allah itu nyiptain lu gitu di dunia ini? Gue ngomong nih ke pohon itu, gue ngomong. Terus ketika gue pikir gue renungi, ternyata di balik penciptaan pohon itu ada hal yang luar biasa. Dan itu mungkin hanya sedikit orang yang menangkap makna itu dari pohon. Misalkan gini, ternyata pohon ini mengajarkan bagaimana manusia ini untuk mengatur mentalnya gitu, untuk bagaimana manusia ini bisa sehat mentalnya, sehat pikirannya gitu. Kita lihat pohon itu pasti ada terdiri dari akar, ada batang yang ke atas, terus dahan mulai bercabang, dari dahan ada ranting, dari ranting ada daun. Kita mulai ngebahas dari situ dulu. Yang namanya batang itu pasti ke atas ya, itu suatu pertanda menunjuk ya bahwasanya seluruh ciptaan itu adalah satu, menuju kepada Tuhan pencipta yang satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti semuanya merujuk ke atas, walaupun ada yang agak miring dikit, semuanya tujuannya ke atas mengarahnya. Nggak ada kan tumbuhan ketika dia tumbuh dia masuk ke dalam tanah gitu, walaupun dia umbi-umbian pasti naik ke atas. Itu satu. Yang selanjutnya di dalam batang pohon itu ada ruas umur yang bulat, itu merasakan setiap ciptaan Tuhan di muka bumi, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki batasan usia, memiliki batasan kesempatan waktu yang diberikan gitu. Nah, lalu bagaimana dengan dahan? Bagaimana dengan ranting? Gitu. Dahan ini adalah tujuan dan keinginan manusia itu. Ketika dia mulai tujuan, akhirnya dia berusaha
lakukan usaha. Apa usahanya itu? Usahanya itu digambarkan oleh ranting-ranting yang bercabang. Dia lakukan banyak apa itu namanya, usaha demi mencapai tujuannya, mencapai jannah. Lalu bagaimana dengan daun? Daun ini adalah harapan manusia ketika masa hidupnya. Kita lihat daun ada yang jatuh, ada yang enggak. Tandanya apa? Setiap manusia itu nggak bisa mempertahankan daunnya. Dia mungkin bisa mewujudkan beberapa, tapi dia nggak bisa mewujudkan semua kehendaknya. Ketika Allah berkehendak itu jatuh ya jatuh. Dan ini terjadi nih ketika manusia ini semakin sering apa, harapannya hancur, harapannya jatuh, gagal, maka dia akan mati layaknya apa, ranting-ranting ini. Mohon maaf, kalau misalkan daun-daun ini semakin banyak rontok, sudah jelas yang akan mati adalah kemudian rantingnya. Kalau rantingnya sudah patah, pasti akan menuju kepada dahannya. Tuh. Tinggal seberapa kuat fondasi apa, batang dan akarnya. Bagaimana keimanan terakhirnya, bagaimana support mental terakhirnya. Itu kalau dari segi wujud fisiknya itu luar biasa. Ketika saya pikir pohon itu mengeluarkan oksigen, itu ketika pagi hari, siang hari dia mengeluarkan oksigen. Kenapa pohon itu ketika malam, kita manusia nggak boleh dekat berada pohon ketika malam hari, mungkin sekitar jam 12 ke atas itu tidak boleh kita berada di dekat pohon ya. Dan tidak dianjurkan sama sekali. Karena kenapa? Karena pohon mengeluarkan CO2, karbon dioksida, yang mana itu berbahaya bagi diri kita. Dan yang gue tangkap dari ini, proses fotosintesis yang ini nih, itu adalah bagaimana manusia itu bersosialisasi dan bagaimana mengatur pikiran. Ketika lu di siang hari, lu tuh harus layaknya pohon gitu, lu terima semua. Lu ketika bersosialisasi sama manusia, lu bakalan dapat hal-hal negatif, lu simpen, lu jangan keluarin gitu. Tapi ketika malam hari, ketika menjelang jam 12 malam itu, lu keluarin. Dan itu isyarat ke apa? Isyarat menuju salat tahajud. Makanya orang yang sering salat tahajud itu pikirannya lebih stabil, kondisi mentalnya lebih stabil gitu. Coba lu bayangin, seandainya pohon ini ngeluarin karbon dioksida, CO2 itu ketika siang hari, mungkin akan banyak manusia keracunan gitu. Itulah sama ya, oksigen dan O2 dan CO2 ini dia gua ibaratkan layaknya sebuah energi emosi manusia. Ketika lu mengeluarkan emosi di siang hari di tempat yang ramai, di hadapan manusia yang lain, maka energi yang lu keluarin itu akan meracuni energi manusia yang lainnya. Pernah nggak lu ngelihat orang marah nih, lu nggak kenal sama orang itu lagi marah-marah, lu lihat orang itu, tiba-tiba lu ikut kesel sendiri. Iya. Itu karena energi kita terkonektivitas. Itu yang gue pikir, oh ini luar biasa nih dari pohon. Bener sih emang Gus. Kalau misalkan kadang ada situasi di mana kita melihat orang marah, melihat orang sedih, apalagi itu orang terdekat kita, walaupun kita cuma ada di dekatnya, walaupun cuma kita menyaksikannya dia lagi marah atau dia lagi sedih, kadang memang kita punya rasa yang ngerasa itu kalau kita itu ikut terbawa suasana hati dia gitu. Tadi yang sedang marah, tadi yang sedang sedih gitu, kita juga ikut ngerasa kayak sedih, kayak marah gitu kan. Iya, memang gue akuin situasi kayak gitu tuh memang sering terjadi sih. Ya selama ini gue emang menganggap hal itu adalah suatu energi manusia ya, yang bertabrak, yang istilahnya bertemu dengan energi kita, atau kita menyerap energi manusia tersebut karena kita berada di dekatnya, karena kita menyaksikannya. Jadi itu yang masuk ke dalam diri kita, makanya kita bisa ikut merasakan apa yang dia rasakan. Nah, itu. Dan kebanyakan orang-orang depresi itu adalah mereka-mereka yang terlalu sering menangkap energi-energi negatif, entah itu dari perkataan orang, emosi yang orang keluarkan gitu, apa yang dia lihat. Jadi secara nggak sadar tubuhnya menyerap, itu dirinya menyerap dan dia tidak mengeluarkannya. Kalau dalam Islam jelas kita diajarkan untuk bermunajat pada sholat tahajud gitu.
gitu. Tapi banyak manusia-manusia yang tidak mengambil kesempatan itu. Mungkin itu yang dimaksudkan oleh Allah tuh, yang kok manusia ini nggak berpikir, afala taqilun gitu. Itu sih. Ya memang kalau setiap manusia itu, apalagi tadi gue sempat mau ngebahas yang dimana orang depresi itu terlalu menangkap energi luar yang negatif yang seperti itu kan, itu ya gue akuin memang bisa benar sih ya. Gue percaya itu, dan yang gua tahu itu, makanya kenapa mungkin ketika orang yang punya depresi yang tinggi, punya mental down, yang lagi dalam kondisi mental down sangat jatuh gitu, yang tinggi, itu harus orang itu memang berada di sekitar orang-orang yang bisa ngasih energi positif buat dia. Karena ketika kebanyakan orang yang depresi dan orang yang terlalu lama dalam depresi itu pasti karena mereka yang seringkali memendam kedepresiannya, atau biasanya orang-orang yang justru malah sangat-sangat kesepian, sangat-sangat sendiri gitu. Gue berpikir kalau misalkan ada orang dengan posisi seperti itu, dengan kondisi seperti itu, dia perlu banget yang namanya, yang pertama tadi harus bisa mengeluarkannya, harus bisa mengungkapkannya. Ya kalau dalam kita sebagai umat Islam memang seharusnya kita curhatin semuanya ke Tuhan kan, kita keluarkan semuanya, keluh kesah kita, apa masalah kita itu terhadap Allah kan. Itu yang pertama sebagai orang Islam. Dan juga yang kedua, dari sisi manusia juga bisa ngebantu buat ngurangin apa penyebab depresi dia itu. Ketika dia bisa gitu terbuka terhadap manusia sekitarnya, dan juga dia bisa yang namanya punya rasa untuk survive dari apa yang dia depresikan itu gitu. Karena orang-orang di sekitarnya, yang entah itu temannya, sahabatnya, keluarganya, menurut gue mereka punya peran penting, sangat penting untuk bisa ya ayo loh ngerangkul orang yang lagi down ini, untuk bener. bisa meringankan beban dia ini. Benar, emang itu harus banget. Itu harus menurut gua. Karena gue sendiri merasakan kalau misalkan gua lagi terpuruk atau di posisi yang down, di posisi yang gua punya banyak masalah atau apa, selain gua sadar kalau gua harus pertama curhatin semuanya ke Allah, serahin semuanya ke Tuhan, gua minta pertolongan kepada Tuhan, gua juga dalam lingkup aktivitas sehari-hari gue, dalam kehidupan gue di dunia ini, gue juga harus banyak-banyak ngambil energi positif dari orang-orang sekitar gue. Jadi gue nggak yang namanya kalau depresi atau lagi di posisi down itu malah gue nyari tempat sendiri, malah gue menyendiri, malah gue mau menyingkirkan diri gue sendiri gitu loh. Dan justru gue malah mencari orang-orang yang udah gue percaya, yang udah gue yakinin dia bisa membantu gue dalam hal jadi pendengar semua masalah cerita gue. Itu bikin gue ngerasa lebih better, bikin gue ngerasa lebih baik, bikin rasanya itu masalah gue itu pelan-pelan juga mengalir keluar. Masalah yang hal-hal yang negatif yang terpendam dalam diri gue itu perlahan keluar karena adanya orang-orang di sekitar gue itu. Jadi memang gue tipe orang yang
sangat butuh bantuan energi dari orang-orang ketika gue sedang banyak-banyaknya menyerap energi negatif yang membuat diri gue down, yang membuat diri gue depresi, yang membuat diri gue sangat terpuruk. Gue butuh orang-orang itu, entah dari cerita, entah dari mereka kita ketawa hahaha sama mereka. Pokoknya gue butuh itulah, gue butuh apa gue ceritain semuanya, mau dia cuman mendengar dan ujung-ujungnya apa namanya say sabar ke gue, itu udah ngebantu banget. Itu udah ngebantu banget karena yang gue rasakan adalah semua yang terpendam dalam diri gue itu perlahan keluar seperti itu. Dan gue yakin setiap orang juga sama sebenarnya. Ada mungkin orang yang dia percaya kalau misalkan ketika dia lagi ada masalah atau lagi terpuruk, posisinya lagi down, lagi jatuh, dia malah percaya kalau misalkan dia butuh waktu sendiri, dia butuh yang namanya tempat sendiri. Dia pergi menjauh dari kerumunan, dia menjauh dari teman-temannya, dia menjauh dari keluarganya, dan dia benar-benar mencari tempat di mana dia benar-benar sendiri. Menurut gua itu hanya asumsi belaka gitu loh, hanya asumsi yang menurut gua nggak benar. Karena kebanyakan orang-orang yang seperti itu dia malah tidak menemukan jalan penyelesaiannya. Yang dia temukan justru malah di mana masalah yang dia punya itu dia buat sendiri dengan asumsi dia menjauhkan diri dari sosial, dari hal dari orang-orang lain, dan dia berasumsi dengan begitu dia bisa sedikit melupakan masalahnya. Dan itu menurut gua melupakan itu bukan mengclear masalahnya, karena ada momen-momen di mana dia bakal mengingat masalah itu lagi. Karena masalah itu sebenarnya cuman dia simpan jauh di dalam diri dia, jauh di dalam ingatan dia, jauh di dalam hati dia, yang mana menurut dia itu udah bisa dia lupain. Tapi masalah itu nggak benar-benar clear. Yang ada malah dia sama aja mencari pelarian dari masalah tersebut, mencari tempat berlari. Dia berlari sejauh mungkin sampai nantinya dia akan ketemu yang namanya jalan buntu. Ketika dia udah ketemu jalan buntu, ketika dia udah benar-benar berlari sampai ujungnya itu dia nggak punya jalan lagi untuk berlari, otomatis yang dia temuin cuma jalan berputar. Karena dia ada di suatu dinding yang dia buat sendiri, dan masalah itu ada di tengah-tengah. Nantinya ya dia bakal ketemu lagi sama masalah itu. Ketika masalah yang tadi itu, selama dia dalam fase pelarian itu, masalah yang tadinya ada secuil kecil yang dia memilih untuk berlari, bukan untuk menghadapinya, bukan untuk menyelesaikannya, itu pasti akan bertambah memenuhi ruangan tersebut. Dan akhirnya apa? Dia nggak punya lagi ruang untuk berlari, dia nggak punya lagi jalan untuk dia menjauh dari masalah itu. Kebanyakan banyak orang-orang yang udah gue temuin itu menanggapi sebuah masalah dia dengan cara itu, berlari, yang menurut dia itu adalah satu-satunya cara untuk dia bisa melupakan masalah itu, tapi tidak menyelesaikan. Insyaallah, alhamdulillah nih obrolan kita pada kali ini luar biasa, cukup berbobot ya, cukup agak berat sebenarnya ini pembahasan ini. Dan mungkin dari pembahasan terakhir buat pemirsa yang nonton ini ya, nonton podcast ini, nonton Filsafat Rasa episode 2 ini, dimanapun antum berada yang sedang mengalami down mental ya, yang sedang merasa sendiri, merasa kesepian, merasa gagal, saran daripada saya ya, selaku pemilik channel ya, selaku orang yang duduk bersama Bang Yuda dalam podcast ini, ketika lu merasa menyerah, ketika Anda merasa gagal,
jangan menyerah, jangan berhenti untuk melangkah. Istirahatlah sejenak untuk merehatkan kaki, untuk kembali melangkah, untuk menggapai hari-hari yang selanjutnya. Ketika kau merasa gagal, yakinlah, percayalah, bahwasanya sesungguhnya masih ada ribuan, mungkin jutaan kesempatan yang menanti dirimu, gitu. Jadi jangan sampai kau sia-siakan apa yang telah Allah berikan kepada dirimu dari segala karunia nikmat, akal, fikir, jasad, dan yang lainnya, hanya karena keputusasaanmu dalam suatu permasalahan. Oke, mungkin Bang Yuda ada pesan-pesan terakhir? Ya, gue agak melanjutkan tadi ya, tentang buat teman-teman semua yang sedang ada di fase down, sedang ada di fase terpuruk, depresi atau banyak masalah. Satu sih yang gue, dari apa yang udah gue pelajarin tentang orang-orang dan diri gue sendiri tentunya yang sudah menghadapi masalah, yang sudah pernah menghadapi masalah berat, jangan pernah berpikir untuk berlari untuk melupakan masalah tersebut. Jangan pernah untuk lu ambil jalan di mana lu bisa melupakan masalah tersebut, karena masalah itu tidak akan pernah selesai dengan hanya dilupakan, gitu loh. Jadi pesan gua, gimana caranya teman-teman? Yang pertama, kalau misalkan lu emang orang yang introvert atau lu orang yang tidak biasa terbuka terhadap sosial dan lu nggak bisa terbuka terhadap masalah lu, karena gue meyakini suatu masalah ketika kita punya tempat cerita, punya tempat untuk berbagi cerita tentang masalah kita, punya tempat yang kita percaya, punya seseorang yang kita percaya untuk bisa meringankan masalah kita, itu akan ngebantu banget. Tapi ketika lu bukan orang yang seperti itu, ketika lu orang yang benar-benar gak punya tempat untuk cerita, lu bisa cerita sama Tuhan. Kalau lu Islam, lu sholat, lu minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, lu berdoa, lu minta untuk semua solusi dan jalan keluar dari sebuah masalah lu minta dulu. Ketika lu berpikir masalah lu seberat apapun dan lu nggak punya jalan keluarnya, satu pertanyaan gua, lu pernah nggak minta buat sama pencipta lu buat minta solusi dan jalan keluarnya? Itu aja dulu, itu aja pesan gua. Ketika lu orang yang bisa terbuka terhadap orang lain, itu juga lu lakuin. Jangan pernah lu berpikir untuk bisa menghilangkan masalah itu dengan cara lu lupakan atau lu biarin aja, apalagi sampai lu pendam, karena itu bakal berdampak buruk sama diri lu sendiri, dan masalah itu nggak akan pernah selesai. Masalah yang lu lupain dan yang lu pikir masalah yang udah lu lupain itu bakal selesai dengan sendirinya, itu malah bisa jadi bertambah tanpa sepengetahuan lu. Itu aja sih. Oke. Ya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi kami dan bagi antum semua yang menonton. Oke, jangan lupa nantikan episode-episode filsafat tersaing selanjutnya. Oke, kita tutup. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.